Halo para konco GC, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam GC. 2 minggu kita tidak bertemu, hari ini kembali kita bersua pada program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Saya, Cak GC, bersama kita akan bercengkrama bersama di program podcast Ngopi, Ngobrol Pintar. Jadi nanti kita akan ngobrol secara santai untuk menambah kepintaran kita. Oleh karenanya, para konco GC monggo segera berpartisipasi pada podcast ini, gratis tentunya. Namun demikian kita juga mengeluarkan yang program berbayar tentunya untuk para konco GC yang menghendaki mendapatkan e-sertifikat ataupun poin yang terintegrasi pada SKBK. Yang nantinya akumulasi poin itu akan berguna sebagai prasyarat untuk memperpanjang SKK keahlian bagi para konco GC. Tak lupa juga saya akan tetap mengingatkan kepada para stakeholder yang terkait dengan program ini. Kami mengundang bapak-bapak, ibu-ibu stakeholder untuk bekerja sama secara sponsorship pada acara ini, dan tentunya syarat dan ketentuan atau bagaimana cara kita bekerja sama, monggo langsung berhubungan langsung dengan di kontak person yang sudah ada di flyer yang kita bagikan di WA group. Untuk hari ini kali ini kita akan mendatangkan seorang narasumber dari nun jauh sana di Tuban untuk hadir di kantor kita di Surabaya ini. Beliau adalah Insinyur Mustafa STMT. Beliau ini merupakan asesor LSPGKK Karya Konstruksi Jawa Timur, sekaligus juga beliau bendahara 2 di BPC Kapensi Tuban, dan beliau ini merupakan tenaga pengajar di Universitas Bojonegoro pada jurusan teknik sipil. Betul nggih? Selamat siang. Siang, Pak Mustafa. selamat siang. Kali ini beliau akan mengangkat tema dari hujan ke krisis air dengan judul mengelola sumber daya air di era iklim ekstrim. Mungkin itu yang akan kita bahas kali ini. Saya ingatkan kembali atau saya beritahukan kembali bahwa kita di sini merupakan para praktisi atau pelaksana yang ada di lapangan. Tentunya segala sesuatu akan kita tinjau sesuai sudut pandang kita selaku pelaksana yang ada di lapangan. Jadi nanti para konco GC yang mempunyai masukan, pertanyaan ataupun saran bisa berdialog interaktif dengan kita atau kami yang akan kita buka di akhir podcast ini. Nanti admin akan membuka, monggo untuk dipersiapkan, disampaikan pada admin setelah nanti dialog interaktifnya dibuka. Langsung saja kita masuki acara podcast ini. Monggo Pak Mustafa, mungkin saya panggilnya semacam itu. Ya. Nanti kalau misalkan untuk mengurangi kegugupan seperti saya saat ini masih gugup, monggo untuk minum dulu ataupun camilannya bisa dinikmati. Monggo saya minum dulu ya, biar nggak gugup. Terima kasih. Jenengan mengangkat tema dari hujan ke krisis air. Sebenarnya kenapa dan apa sih makna utama dari tema yang jenengan angkat ini? Ya, karena sekarang ini kan iklim itu berubah ya. Nggih. Sehingga hujan itu kadang-kala tidak menentu. Nggih, betul. Yang seharusnya itu menjadi sumber kehidupan, sehingga dapat menjadi satu persoalan, bisa menjadi satu persoalan apabila pengelolaannya kurang bagus. Nggih.
Di perubahan iklim yang bisa menyebabkan hujan itu tidak menentu, hujan ekstrim. Ekstrim. Hujan ekstrim itu datangnya itu dengan cukup intensitasnya tinggi, cukup tinggi. Ya. Apalagi kayak sekarang ya musim hujan dan musim kemarau itu sudah tidak bisa Nggak bisa diprediksi. diprediksi. Ya, ini menjadi Dulu bulan Desember itu pasti hujan, Januari. Ternyata sekarang ada kering juga. ya, jadi Malah musim kemarau ada hujan juga. jadi kadangkala itu musim hujan singkat, kemarau panjang, yaitu akibatnya kan daerah rawan kekeringan itu kan bisa sangat kekurangan air. Iya. Kondisi airnya menurun drastis. Iya. Ya, jadi dulu biasa bulan November itu bisa dipastikan bahwa itu awal musim penghujan. Iya. Tapi sekarang bergeser. Bergeser. Jadi sehingga perubahan iklim atau istilahnya itu yang istilah kerennya itu climate change itu kan menjadi isu dunia itu. Iya. Ya. Jadi permasalahan. Iya. Terus permasalahan ini apa pengaruhnya terhadap sumber daya air itu sendiri? Banyak pengaruhnya. Ya. Iya. Karena kita tahu bahwa musim tadi ya bisa bergeser. Bisa bergeser, kemudian dengan bergeserannya musim sehingga berpengaruh terhadap kondisi ketersediaan air yang ada di bumi. Yeah. Dan itu tentunya akan menjadi suatu tantangan besar atau masalah besar bagi daerah-daerah yang notabene sudah sering rawan kekeringan. Ya, Yeah. sangat ini menjadi masalah besar. Iya. Menjadi masalah yang sangat besar. Daerah yang rawan kekeringan itu apabila terjadi pergeseran musim, itu biasanya itu kan yang ya kita ketahui bahwa air kan menjadi kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok sehingga kita kalau kekurangan air tadi sumber kehidupan iya, tadi sumber ya. kehidupan ya. Tumbuhan kalau kurang pupuk itu hanya layu saja. Layu. Tapi kalau kurang air mati. Iya. Ya, itu jadi pengaruhnya cukup besar. Nanti juga tanaman bagi para petani itu kalau kekurangan air akan gagal panen. Iya. Ekonomi masyarakat juga terimbas. Iya. Seperti halnya dulu kehidupan itu pasti awalnya ada di dekat-dekat air. Ya. Entah itu di dekat sungai atau dekat pantai, dekat laut. Itu mungkin kurang lebihnya karena hal-hal semacam itu tadi ya. Air itu sumber kehidupan. Sumber kehidupan ya. Kalau tidak dikelola dengan baik, hujan itu akan jadi masalah besar. Ya, jadi kan kalau terlalu ekstrim rawan banjir. Tapi betul, kalau kurang kekeringan, ya itulah permasalahannya. Lah, terus kita menyikapinya suatu daerah itu mengalami krisis air itu tadi tanda-tandanya seperti apa? Jadi kita punya pengetahuan bahwa ini sudah mulai krisis air daerah ini. Ada tanda-tandanya kira-kira kurang seperti apa tanda-tandanya? Biasanya pertama itu kan kita ketahui kalau musim kemarau semakin panjang. Yeah. Kemudian pohon-pohon itu sudah mulai kering. Sudah mulai kering. Berarti sumber air tanahnya sudah menurun. Akarnya sudah sulit nyari air ya. Terus kemudian sumber-sumber air juga berkurang, debit sungai juga menurun. Nah, itu sudah tanda-tanda. Nah, terus kaitannya dengan iklim atau tadi ya kan sering kali kita mengalami hujan yang sangat ekstrim. Terus kaitannya kalau dengan hujan dengan ekstrim kok malah kadang menimbulkan kekeringan. Karena dengan perubahannya iklim itu hujan ekstrim itu kan datangnya kan singkat. Ya, dengan hujan yang deras. Kemudian tetapi tidak bisa menyimpan air. Ya. Dengan intensitas hujan yang tinggi itu biasanya air itu hanya menjadi run off itu adalah limpasan saja. Gitu. Apalagi sekarang itu dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, perkembangan pembangunan juga semakin pesat, sehingga mengurangi daerah resapan air. Contohnya tumbuhan hutan ditebang, dialih fungsikan lahan.
menjadi lahan garapan pertanian Iya. atau menjadi bangunan gedung yang sehingga lantainya tanah yang harusnya bisa menyerap air Menyerap itu atau menahan air itu itu diplester dan lain eh, sebagainya, eh, sehingga air yang harusnya bisa meresap ke dalam tanah jadi berkurang. kurang. Apalagi pada saat hutan digundul itu kemudian dijadikan lahan garapan, otomatis yang kita ketahui kan pertanian itu kan tanahnya diolah, Iya, digemburkan. digemburkan. Pada saat terjadi hujan ekstrim biasanya kan erosi. Erosi. Erosi yang terbawa masuk ke sungai. Lama-kelamaan itu kan proses Sedimentasi. sedimennya menumpuk, Iya, kapasitas sungai berkurang. iya. Kemudian dengan adanya hujan ekstrim, karena kapasitas sungai berkurang, maka terjadi limpasan yang besar, jadi Iya. banjir lagi. Iya. Ya, itu. Jadi ya sebenarnya dua sisi yang saling bertentangan tapi harus ada konsekuensi yang harus kita ambil. Iya, Karena untuk lahan pertanian itu kita butuh gembur iya, yang otomatis perikatan tanahnya sendiri jadi lemah. iya. Begitu kena air langsung erosi tadi. Itu juga berlaku untuk embung, ya. Ya, No, embung iya. embung itu yang saya banyak lihat embung itu pada saat awal embung direncanakan itu kan dengan kedalaman yang cukup lah, misalkan 4 Iya. meter. Otomatis tanggul juga ditinggikan. Iya. Terus berjalannya waktu, ternyata embung itu semakin dangkal. Ya, ternyata tanggul itu dikira oleh masyarakat itu adalah lahan yang nganggur, sehingga kadang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Oh iya. Nah, akhirnya kan erosi Erosi. masuk ke dalam embung. Akhirnya Embungnya yang dangkal. embungnya kena sedimen, makin dangkal. Volume tampungannya jadi lebih Sedikit, kecil. ya. Begitu ada air volume besar tidak nampung, ya, akhirnya melimpas karena melimpas. tanggulnya juga semakin turun. Semakin turun karena dimanfaatkan tadi Iya. lahan pertanian tadi. Dan juga pemanfaatannya mungkin juga kurang optimal. Nah, ini lantas jenengan selaku tenaga pengajar ya, tentunya nilai-nilai akademis itu pasti kan sangat melekat pada jenengan. Nah, pengelolaan sumber daya air itu sendiri, kalau menurut jenengan kan dikaitkan dengan berbasis data itu kurang lebih seperti apa cara pengelolaannya? Ya, tentunya data dalam pengelolaan sumber daya air itu, data itu sangat penting. Nggih. Misalkan kita mau menghitung iklim, ya, menghitung evapotranspirasi potensial, itu kan kita butuh data iklim. Data iklim itu diantaranya adalah curah hujan, kemudian kelembapan udara, kemudian lamanya penyinaran matahari, kemudian arah angin, kecepatan angin, itu kan data semua. Ya. Kalau tanpa data otomatis kita akan sia-sia apa yang dilakukan, nanti kan hanya perkiraan-perkiraan saja, ternyata di lapangan kenyataannya nggak seperti itu. Dan juga kita mau menghitung kebutuhan air, otomatis kan kita harus tahu siapa yang menggunakan air itu, untuk apa air itu digunakan. Ya, misalkan air itu untuk mencukupi kebutuhan air bersih satu desa, misalkan kan harus tahu berapa penduduknya, berapa kebutuhan air untuk penduduk itu. Nah, kemudian kita menghitung ketersediaannya, apakah imbang atau apakah ketersediaan airnya itu bisa mencukupi untuk kebutuhan itu. Maka kan data itu kan penting. Dan data-data itu tadi kan kalau sudut pandang kita mungkin itu data-data parsial mungkin ya untuk lokasi, contohlah Jawa ini. Nah, tapi untuk kalau yang sering kita dengar di media TV dan sebagainya, efek global itu kan juga ada pengaruhnya enggak kalau dengan ini? Ya, makanya semacam apa yang disebut La Nina, El Nina. Ya, data itu kan tidak diambil untuk 1 tahun ini, tidak. Iya. Jadi minimal 10 tahun 10 tahun. 10 tahun terakhir. Jadi nanti kita bisa rata-rata untuk menghitung ke depannya. Iya. 20 tahun lebih bagus lagi datanya itu ya. Jadi tidak hanya mengetahui saat ini, enggak. Saat ini dan sebelum-sebelumnya. Jadi 10 tahun sampai 20 tahun, ya itu
bagus lah, minimal 10 tahun itu sudah bisa dipakai lah data itu, sudah bagus ya. Mungkin kayak data banjir itu ya, banjir 10 tahunan, Ya. 100 tahunan, 50 tahunan itu. Semakin tinggi data kurun waktu itu berarti sebenarnya semakin bagus ya. Semakin bagus. Cuman kadang semakin mahal nanti Ya. solusinya dan sebenarnya. Berarti ada angka efisien ya. Mungkin di kayak banjir gitu, banjir 50 tahunan cocoknya atau Biasanya yang sering kita pakai itu kala ulang ya, namanya banjir itu kala ulang, ada mulai 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun, 100 tahun ya. Gitu. Nanti untuk merencanakan banjir rencana, iya, banjir banjir rancangan. rencana. Kan korelasinya kan ke daya tampung saluran Iya. ataukah mungkin daya tampung embungnya ataukah Ya. cara solusi untuk menanganinya dengan gitu ya. Ya, sedangkan kadang kita juga perlu melihat ulang atau ya melihat desain saluran yang sudah ada apakah masih mampu untuk atau menampung tidaknya itu tadi ya. iya, betul. Lantas apa saja data penting yang dalam pengelolaan sumber daya air itu? Yaitu yang pertama mungkin data hujan, kemudian data debit sungai ya. Nah, terus kemudian ya tadi data iklim. Kalau kita mau menggunakan air itu untuk melayani kebutuhan irigasi ya, Pak, kita harus tahu data pola tanam juga, pola tanam, kemudian data luas lahannya, jenis tanahnya, semua berbasis data. Kalau tidak ada data itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, pola tanam juga sangat penting karena setiap jenis tanaman itu kebutuhan airnya kan berbeda. Sehingga apakah ketersediaan air itu masih bisa mencukupi dengan pola tanam yang direncanakan. Para konco GJ, makin menarik obrolan kita. Namun demikian kita juga manusia, perlu minum, perlu perlu minum, perlu ngemil karena memang kita ada sedikit break untuk nantinya misalkan ada kerjasama sponsorship, kita beri waktu pada saat-saat semacam ini. Monggo pada Pak Mustafa untuk ngemil sambil minum dikit-dikit biar nggak tegang. Sambil ngemil enggak apa-apa ini. Ya, Kak. Ngambil gedangnya aja. Sambil jalan sambil makan enggak apa-apa, Pak. Tadi saya sempat dengar ada kebutuhan air dan yang nantinya membutuhkan ketersediaan air ya. Terutama kayak kebutuhan air kan di sektor pertanian, sektor air minum dan sebagainya. Lantas keterikatan antara ketersediaan air dan kebutuhan air itu kan seringkali kita konotasikan atau kita masukkan yang namanya artinya neraca air itu. Maksudnya apa neraca air itu? Neraca air itu adalah nilai perbandingan antara ketersediaan dengan kebutuhan. Jikalau ketersediaan itu ternyata lebih kecil daripada kebutuhan, maka itu disebut defisit, berarti kekurangan ya. Kalau ketersediaan itu lebih besar daripada kebutuhannya, berarti surplus. Kalau surplus itu bagus, kalau defisit ya berarti kita harus memikirkan ulang solusinya bagaimana, untuk apa kira-kira. Iya. Nah, kalau misalkan defisit harus nampung air kah untuk kebutuhan selama waktu yang dibutuhkan tadi dan sebagainya gitu ya. Ya mungkin dulu saya juga pernah dapat proyek embung semacam itu ya. Itu ada kaitannya untuk stabilitas neraca air tadi embung-embung itu atau gimana? Ya dilihat dari pemanfaatannya. Iya. Kalau embung, misalkan embung kan terbatasnya adalah lahan ya. Iya. Lahannya ternyata kita butuhnya misalkan embung itu besar, ternyata lahannya nggak ada ya gimana lagi. Ya. Sehingga harus dihitung embung itu
kapasitasnya berapa dan kapasitas efektifnya berapa. Iya, Karena ada kapasitas efektif yang bisa digunakan. iya betul. Belum tentu kapasitas sesuai rencana dengan ukuran panjang, lebar, kedalaman itu kapasitas semua yang bisa digunakan. Iya, Nah, iya itu kan ada betul nilai betul. kehilangan Iya, ya, yang menguap melalui evaporasi. Iya, Itu berapa? Nanti kalau mau dihitung ini misalkan untuk kebutuhan irigasi. iya, Namanya embung kan harusnya itu sebagai tampungan yang digunakan untuk menampung air hujan pada iya. saat musim hujan Hujan. dan dimanfaatkan pada musim kemarau Iya kan betul gitu. betul. Ya. Jadi kalau mau digunakan untuk irigasi ya gunakanlah seoptimal mungkin. Iya. Ya, jangan menggunakan air embung itu untuk irigasi dengan tanaman yang boros air. Ya, gunakan untuk tanaman yang sedikit butuh air, tetapi Iya. mungkin nilai jualnya tinggi. Tinggi. Ya, itu kan bagus, Iya iya. efisiensi air. Ya, tidak banyak menggunakan air, tapi punya nilai jual tinggi. Sehingga Iya. nantinya dengan adanya kapasitas embung terbatas, itu bisa melayani lebih luas lagi lahan yang ditanami dengan tanaman yang sedikit air tadi. Iya. Oh gitu. Nah, kaitan tadi dengan hujan ekstrim tadi Ya. kan sebenarnya kan kalau dilihat hujan ekstrim itu kan air lewat begitu aja. Hanya lewat begitu saja. Karena begitu banyaknya volume dan tidak adanya lahan-lahan yang bisa menahan air itu menyerap ke tanah. Sebenarnya embung ini kan juga sebagai solusi. Ya, kadang Ditampung dulu di situ, nanti kan bisa pas waktu kering bisa untuk kebutuhan pertanian. Namun kayaknya seringkali program ini kan gagal ya, atau mungkin kurang berjalan sesuai rencana, sesuai gambaran. Itu kendalanya apa kalau yang macam-macam itu? ya sebenarnya bukan gagal sih, memang kurang optimal itu. Kurang optimal, Dalam pemanfaatannya kurang optimal ya. Mungkin perlu ada sosialisasi, sosialisasi. bagaimana cara pemanfaatan embung, Iya, kemudian iya. pemeliharaan yang Iya, penting. iya, iya. Ya jangan seperti tadi misalkan misalkan embung itu dikira nganggur, ternyata terus tanggulnya ditanami. Iya, Nah, sehingga tadi kan ya. itu kan merusak. Jadi sosialisasi dan juga SDM-nya harus dibangun, Iya. Oh, dibina, pembinaan SDM. Iya. Berarti dengan kata lain kita membutuhkan banyak sekali SDM yang mengerti akan hal ini. Iya. Artinya harus kompeten di bidang ini Iya. dan bisa menjelaskan kepada masyarakat pentingnya embung dan sebagainya. Terus mengapa orang-orang atau person yang berkompeten di bidang ini itu sangat penting untuk menghadapi krisis air itu tadi. Ya, karena mengelola sumber daya air itu tidak mudah, semua orang Nggih. bisa kan ya. Nggih, Nah, nggih. tadi kan butuh data, ya data itu kan banyak sekali. Nggih. Pastinya kita butuh tenaga yang berkompetensi di bidangnya, yang mampu menganalisis data, Nggih. mampu menganalisis data hidrologi, kemudian juga merancang solusi Nggih, teknisnya, dan juga memiliki tanggung jawab yang tinggi pastinya ya, tidak asal-asalan ya. Kemudian kompetensi tenaga ahli itu memastikan bahwa mengelola sumber daya air itu agar tidak dikelola secara asal-asalan gitu. Sehingga bisa mengikuti standar pengetahuan, keterampilan sesuai Nggih. dengan bidang yang diinginkan secara profesional. Nggih. Ya itu. Oke. Nah, ini sekarang kaitannya dengan kita ini selaku asesor di LSP GKK Konstruksi ini kan tugasnya adalah mensertifikasi orang-orang apakah mereka itu kompeten di bidangnya. Nah, menurut jenengan korelasi sertifikasi kompetensi itu dengan pengelolaan sumber daya air seperti apa korelasinya, hubungannya? Di sertifikasi ini kan ada bidang sumber daya air ya. Ya, Di situ ada bidang air tanah, Nggih, air betul, tanah, betul. kemudian irigasi, Nggih. ya. Ada lagi drainase mungkin ya. Drainase, terus irigasi dan rawa itu, pantai juga ada. Ya, jadi biar mereka itu semua itu berprofesional di bidangnya masing-masing. Misalkan yang bidang irigasi ya
otomatis harus bisa menghitung data hujan, data debit, kemudian data kebutuhan air, irigasinya. Yang penting juga itu adalah menghitung dimensi saluran. Nah, kadangkala itu sumbernya ada, sumber irigasinya itu ada, cuman kok nggak nyampe di saluran yang ujung. Nah, itu. Nah, padahal sumbernya ngambil misalkan dari Bengawan ya, itu kan besar. Ternyata yang jaringan irigasi yang paling ujung kok nggak nyampe karena salah perhitungan. Ya, mungkin jaringannya sama dimensinya antara primer, sekunder, tersier buat sama. Akhirnya habis di tengah jalan. Kehilangan energi, nggak bisa ngalir. Betul. Ya, harusnya itu di bidangnya seperti itu, harus bisa menghitung data. Ya. Atau mungkin permukaannya juga mestinya direncanakan pasangan batu, ini cuma tanah biasa atau gimana, itu juga pengaruh juga. Pengaruh, tanah biasa itu kalau jaringan irigasi sederhana namanya. Jaringan irigasi sederhana itu banyak kehilangannya juga. Selain kehilangan karena saluran terbuka itu kan ada evaporasi. Ada juga dari rembesan. Rembesan tanah. Mungkin cacingan juga diambil secara diam-diam sama petani. Ya, itu pernah terjadi seperti itu. Ya, pernah diajak, tapi saya nggak mau pada saat itu karena ini ada satu waduk yang melayani irigasi, diprotes di jaringan yang ujung kok sering nggak dapat air ya. Padahal dari pengelola waduknya itu sudah dihitung kebutuhannya. Tapi kok masih nggak cukup. Gitu. Akhirnya saya nggak bisa ikut karena pas waktu puasa jaraknya jauh. Saya nanti ada mau pulang-pulang udah malam ya. Udah sama saya cuman memberikan saran solusi saja. Nggak usah ditelusuri semua. Pokoknya di bagian hulu sampai tengah lah paling tidak itu. Biasanya ada samplingnya. Ini kebocoran yang disengaja karena SDM yang kurang bagus, senengnya jebol jaringan. Akhirnya ketemu. Cari menangnya sendiri ya, ambil air sendiri. Nah, kalau memang sudah dihitung masih nggak ngatasi, ya berarti memang ada nakal di situ SDM-nya. Melihat dari tadi kan berarti kita sangat membutuhkan tenaga-tenaga yang berkompetensi dari berbagai bidang mungkin ya. Kompetensi apa saja sih yang dibutuhkan untuk ahli sumber daya air di era yang iklim ekstrim ini? Ya memang diantaranya ada kompetensi yang tadi itu menghitung data ya, menghitung data hidrologi lah, hidrologi semuanya, jadi hujan, debit ya, itu hidrologi. Kemudian data-data hidrolika ya, menghitung dimensi saluran dan lain sebagainya, termasuk sungai loh ini ya. Bukan hanya saluran irigasi, bukan hanya saluran drainase, termasuk sungai itu juga pakai hidrolika. Dan juga yang paling penting itu konservasi. Konservasi itu sangat penting karena itu demi berkelanjutan. Berkelanjutan tinggalan sumber daya cucu kita. Kita kan pengelolaan sumber daya air itu kan sekarang itu harus berkelanjutan. Karena tantangan kedepannya itu kalau kita tidak bisa mengkonservasi sumber daya air, maka anak cucu kita sudah nggak kebagian. Iyalah ya itu. Karena permukaan air tanah itu juga sudah turun sekarang ini. Karena daerah resapannya itu sudah berkurang. Dan ada pakar yang meneliti bahwa total air hujan yang turun itu yang bisa meresap ke dalam tanah sekarang itu tinggal 1%. Gitu ya. Iya. Karena dari penggundulan hutan dan daerah resapan yang lain sudah nggak optimal. Belum lagi pemanfaatan air tanah yang tidak terukur ya. Artinya sekarang masyarakat kan misalkan kesulitan mendapat jaringan air dari PDAM, langsung ngebor, ambil air tanah dan sebagainya. Itu sangat berpengaruh juga ya. Sangat berpengaruh. Ini pemerintah sebenarnya sudah mengatur sih sebenarnya untuk pemanfaatan air tanah itu. Air tanah itu kalau dieksploitasi lebih dari 50 meter kubik per hari, maka harus ada recharge, harus ada isi ulang, membuat sumur resapan untuk mengganti air yang diambil. Gitu ya. Kalau begitu peran seorang ahli sumber daya air di daerah yang rawan air atau kekeringan tadi
sangat penting gitu. Seperti apa pentingnya? Ya, berarti kan kita harus mampu memiliki keterampilan profesional di bidang itu untuk mencari solusi ya, Solusi. solusi teknisnya bagaimana. Ya itu yang selama ini mungkin jarang jarang kita ketahui, Iya. jarang sebenarnya ada cuman kadang tidak dilaksanakan. Atau mungkin tidak tepat guna ataukah mungkin tidak berdaya guna dari yang solusinya tadi? Ya Mungkin nggak sepertinya semacam itu. ada kemungkinan juga. Oke. Kadang orang itu memikirkan biaya. Nah, ya itu tadi berdaya guna, Berdaya guna. tidak berdaya guna. Ini sebenarnya kan dari pemerintah sendiri kan sudah ada tuh itu, sudah ada aturan, cuman kadang ya dari kita sendiri yang kurang melaksanakan aturan-aturan itu. Harusnya setiap kita membangun bangunan ya, bangun gedung itu kan kita menghilangkan sebagian daerah resapan air. Itu harusnya kita membuat sumber resapan untuk recharge air tanah itu. Ya. Aturan itu yang mungkin belum diikuti sama masyarakat. Pokoknya syukur ambil air tanah gitu ya karena saya butuh. Sementara dari jaringan WDAM belum masuk gitu. Makanya sekarang itu saya tekankan untuk anak-anak itu kalau cobalah dicari solusi. Jangan hanya menganalisis drainase saja, tapi solusi teknisnya bagaimana untuk mengkonservasi air tanah. Iya. Mungkin dengan cara memodifikasi drainase itu dikasih bangunan pendukung berupa sumber resapan. Spot-spot yang mendukung air bisa masuk ke tanah kembali. Nggak semuanya hilang di sungai. Di sungai mengalir gitu. Berarti sempat ditahan lah biar ada kesempatan untuk meresap ke tanah kembali. Nah, itu mungkin salah satu solusi teknik yang bisa disampaikan pada daerah yang kekeringan ya. Tapi mungkin ada solusi teknik yang lain kan? Ya bisa kita memanfaatkan embung yang sudah ada. Ya, betul. Embung yang sudah ada itu karena selama ini mungkin pemanfaatannya kurang optimal, yaitu bisa dimanfaatkan untuk dioptimalkan, misalkan digunakan untuk kebutuhan air bersih, air domestik ya, air domestik masyarakat. Jadi embung itu dimanfaatkan pada saat musim hujan itu bagaimana air hujan bisa masuk semaksimal mungkin ke embung itu. Misalkan embungnya dangkal ya dinormalisasi. Nah, setelah itu dihitung ulang kebutuhan masyarakat itu berapa, surplus apa defisit. Kalau ternyata surplus ya sudah itu bisa dimanfaatkan, tapi harus dikasih bangunan water treatment karena kondisi air kalau mau digunakan untuk air domestik kan harus belum layak water treatment dikasih water treatment, dimasukkan ke dalam reservoir kemudian baru didistribusikan ke masyarakat. Nah nanti sisanya yang surplus itu mungkin bisa digunakan untuk kebutuhan irigasi dengan tanaman yang adaptif tadi. Jangan menggunakan jangan menanam tanaman yang boros air karena kondisi keterbatasan air. Nih, saya pernah mendengar istilah pemanenan air hujan. Nah, ini artinya apa dan seberapa penting istilah ini atau kegiatan ini untuk daerah yang rawan kekeringan? Pemanenan air hujan itu kan istilahnya itu adalah rainwater harvesting. Itu pemanenan. Ada istilah teknisnya ya? Iya, itu bahasa Inggrisnya. Berarti memang benar adanya kegiatan ini Mas. Artinya itu bisa dimanfaatkan untuk bisa untuk air minum juga langsung. Ya, sesuai dengan penelitian saya itu kan langsung dari air hujan saya gunakan untuk air minum. Kalau termasuk tadi yang solusi embung bisa digunakan untuk air bersih itu juga sebenarnya salah satu dari sistem pemanenan air bersih, air hujan. Ya. Jadi menampung air pada saat musim hujan digunakan pada saat musim kemarau. Gitu. Jadi misalkan itu kan skala
komunal ya. Iya. Bisa digunakan satu desa atau bahkan kalau embung itu punyanya satu RT ya bisa digunakan untuk satu RT. Skala Ya, kecil ya. skala komunal. Kalau Jadi, untuk kalau misalkan komunal. untuk mandiri bisa. Mandiri itu kita bisa menampung air hujan dari atap rumah kita. Kita buatkan tampungan, kemudian kita manfaatkan pada saat musim kemarau. Ya, bagaimana kita menghitung tampungan? Ya, misalkan kita tahu kebutuhan air per orang per hari itu berapa, kita tinggal menghitung. Untuk minum, untuk makan, Iya, untuk mandi, untuk nyuci. MCK. Nah, itu kan kalau pedesaan tuh 60 sampai 80 liter per hari per orang. Kalau perkotaan bisa 100 sampai 120 liter. Tinggal dihitung. Itu kalau dijadikan meter kubik ya, berarti misalkan per orang itu per hari paling tidak sekitar 0,9 kubik ya. Rata-rata 1 kubik lah. Iya. Tinggal dikalikan kalau satu rumah satu kakak itu isinya 5 orang. 5 orang kali kebutuhan air itu berapa? Tadi, ya, diprediksi satu musim kemarau itu sekitar 5 sampai 6 bulan misalkan. Kalikan 6 bulan. Kalikan penduduknya berapa misalkan Ya, kalau skala rumah tangga kan kita bisa buat sendiri di rumah kita masing-masing ya. Tampungannya sebesar itu. Nanti untuk mencukupi kebutuhan air di waktu musim kemarau. Ya. Nanti mungkin juga harus ada prediksi juga seberapa lama kemarau ini juga ya. Kalau mungkin di masyarakat ya nggak butuh itu ya. Yang penting punya tampungan. Yang penting punya tampungan ya. Yang penting punya tampungan. Iya. Mungkin kalau untuk yang rumah yang sudah lama ditempati tinggal bangun lagi. Tapi kalau rumah yang baru mau bangun ya sudah sekalian. Saya menyarankan itu coba itu diteliti. Rumah yang orang yang mau bangun rumah. Iya. Enggak, biasanya butuh urukan tanah. Ya sudah itu ambil aja dari itu buat tampungan di dalam di tanah. Gali, hasil galiannya buat urukan tanah. Iya, betul. Lantas kalau untuk bidang pertanian apakah juga bisa dihitung semacam itu kurang lebihnya? Kalau bidang pertanian ya biasanya pakai embung tadi ya. Pakai embung tadi itu ya bisa dihitung itu tadi. Kebutuhan air tanamannya berapa tadi ya. Jadi pengaruh kekeringan kalau untuk bidang pertanian seperti itu tadi kurang lebihnya atau gimana? Kalau tanaman kurang air kan bisa mati sehingga gagal panen. Maka biar untuk untuk mengatasi itu ya tadi harus dihitung ulang embung itu kapasitasnya berapa. Kalau mau digunakan untuk air bersih dihitung kira-kira surplus apa defisit. Kalau surplus nanti sisanya untuk irigasi. Tapi irigasi untuk melayani pertanian itu ya kita harus cerdas dalam memilih tanaman. Jangan tanaman yang boros air tadi. Kita milih tanaman yang tidak banyak butuh air tapi memiliki harga jual tinggi. Jadi di musim kemarau masih bisa tanam. Jadi istilah irigasi hemat air itu ya semacam itu tadi. Ya, bisa irigasi hemat air itu kita bisa secara teknis ada beberapa macam. Ada irigasi tetes. Irigasi tetes itu memang modal awalnya agak besar ya kita karena masang saluran pipa. Setiap perakaran itu kita lubangi. Kita teteskan di perakarannya saja. Ya, kemudian ada juga sprinkler yang semprot muter itu sprinkler ya. Tuh. Dan juga ada yang penting basah, lembab, jaga kelembapan ya. Nah, secara efisien. Jadi itu efisiensi irigasi akhirnya kita akan memberikan air itu sesuai dengan kebutuhan tanamannya, enggak berlebih, enggak kurang. Otomatis jenis tanamannya juga disesuaikan dengan jenis irigasi hemat air tadi ya? Iya, dengan jenis tanamannya disesuaikan dengan keterbatasan airnya. Keterbatasan air. Oh gitu ya. Kalau misalkan taruhlah kita memilih, ya ini cocoknya kita yang ditetes tadi. Berarti kita juga mencari tanaman yang memungkinkan kita kelola dengan irigasi tetes tadi. Ya, saya rasa kalau jenis tanaman yang sering ditanam petani itu bisa semua lah. Semua bisa aja. Kalau misalkan cabai kan tetesnya kan di perakaran pohonnya itu dan lain-lain. Bahkan padi aja bisa kok. Berarti dihitung beneran ya kebutuhan tanaman itu membutuhkan berapa
liter air itu berupa hitungan tetes tadi ya. Ya, jadi, Atau biasanya mungkin kalau sprinkler ya berarti itu ada sudah langsung dihitung. Berarti benar-benar sesuai kebutuhan kebutuhan, dari tanaman itu sendiri. Tidak berlebih, tidak melimpah gitu. Terus terkait dengan tanamannya kan mungkin tadi sudah disampaikan semacam itu. Kalau pola tanamnya mungkin apakah kita melihat iklim dulu baru kita menentukan jenis tanaman yang cocok? Karena kan iklimnya kan berubah-ubah kalau untuk saat ini ya sering terjadi perubahan iklim yang tidak sesuai di pakemnya mungkin dia. ya biasanya ada petani kita itu kan memang pada saat musim hujan yaitu 100% tanam padi ya. Padi. Ya, itu mungkin bisa dijadikan awal patokan. Ini sudah waktunya musim hujan sudah berarti mulai tanam padi. Nah, yang jadi masalah nanti yang musim tanam kedua dan ketiga itu Pas waktu hujan atau pas sudah kering. Ternyata musim tanam kedua dipaksakan tanam padi, ternyata waktu padi itu butuh banyak-banyaknya air, sudah nggak ada hujan. Itu biasanya rawan gagal panen. Ya, betul. Nah, maka kalau memang daerah itu daerah kekeringan, rawan kekeringan ya, bukan kekeringan gitu, pokoknya rawan kekeringan, yang nggak punya sumber air irigasi yang andal, maka sudah untuk masa tanam 1 musim hujan itu tanam padi. Yang masa tanam 2 dan ketiga itu sudah mulai direncanakan untuk tanaman yang tidak boros air itu. Ya. Jadi untuk jaga-jaga misalkan kok di 1 bulan setelah musim tanam padi, apa 2 bulan setelahnya sudah nggak ada hujan kan. Nah ya itu. Baik, para konco GC, menarik bahasan yang kita perbincangkan kali ini. Berikutnya, monggo admin untuk membuka sesi dialog interaktif. Para konco GC bisa menyampaikan pertanyaannya, sarannya, atau masukannya yang nantinya akan kita bahas bersama di sini. Nah, sebelum para konco GC menyampaikan, ini dari Neng GC sudah mendahului, mengawali sambil menunggu dari para konco GC. Pertanyaan dari Neng GC akan kita bacakan dulu. Indonesia kan negara kepulauan. Apa ada data di daerah apa ini? Di daerah mana potensi paling besar terjadi kekeringan? Oh, iya. Berarti menurut data aja, mungkin daerah mana yang potensi kekeringan? Itu pertanyaan yang pertama. Pertama, oh ya. Yang kedua, Pulau Jawa kan penduduknya padat. Apakah ada cara atau metode supaya air bersih, kualitas air bersih tidak semakin buruk? Ya. Yang pertama data daerah yang rawan kekeringan kita sekarang sudah bisa kita cari di Google ya. Peta cekungan air tanah Indonesia. Ya, itu penting. Jadi daerah yang berpotensi rawan kekeringan itu adalah daerah yang non cekungan air tanah, non CAT. Minim cekungan, minim sumber. Ya, jadi ada daerah cekungan air tanah dan ada daerah non cekungan air tanah. Cekungan air tanah ini dalam artian di atas permukaan, apakah di dalam? Di dalam. Jadi cekungan air tanah itu adalah proses geohidrologi. Ya, berada di bawah akuifer tertekan. Posisinya itu nyekung gini. Nyekung ya. Tapi posisinya di dalam tanah ya. Jauh di dalam tanah. Di bawah permukaan tanah ya. Kedalaman itu bisa mencapai 450 meter. Oh, itu yang dimaksudkan ya. Bukannya cekungan semacam danau itu kan juga cekungan. Ya, jadi istilahnya groundwater basin ya. Cekungan air tanah itu biasanya daerah imbuhannya kan di gunung. Kemudian mencekung sampai ke daerah lepasan. Ya, itu bahasanya gitu. Bahasa jadi, akademis. Ya, posisi cekungan itu kan berada di bawah akuifer tertekan. Akuifer tertekan itu adalah lapisan yang di situ disekat oleh bebatuan yang kedap air. Sehingga air itu bisa tersimpan bagus di dalam tanah itu. Dan apabila
ada batuan yang bocor sehingga naik ke atas sendiri itu airnya karena tekanan yang besar sehingga airnya bisa naik sendiri. Ya. Jadilah sumber Sumber air yang bisa nggak usah dipompa kadang naik sendiri ya itu seperti itu. artesis itu mungkin. Bahasanya artesis, tapi sebenarnya kalau kita bahas di daerah di lingkup geologi itu bukan artesis. Ya. Tergantung dia bocornya batu itu kalau menyerupai pipa mancur itu disebut pipe flow, aliran pipa. Iya, aliran pipa. Ya, kalau dia merembes, seperti di daerah Klaten itu irigasinya waduk di lereng gunungnya itu ada waduknya tapi kering. Tapi di area pertaniannya itu basah airnya selalu basah, itu disebut return flow. Jadi airnya kembali return flow. Maka di Klaten kan disebut return flow. Maka di daerah Klaten kan disebut sekarang dijadikan lumbung pangan ya, nasional ya. Percontohan nasional. Dari situ. Kemudian kita bisa menentukan daerah bisa melihat dari peta itu ya. Peta itu kan saya pernah bertanya ke ahli geologi, apakah data peta cekungan air tanah yang sudah ada itu bisa dikatakan valid atau tidak. Ya, mereka menjawabnya itu 99% insya Allah valid. Karena menurut penelitian itu dilihat dari usia batuan gitu. Dari usia batuan, jadi usia batuan muda dan usia batuan tua. Saya kurang paham karena bukan orang geologi ya saya. Ya, berarti bisa dikatakan bahwa peta cekungan air tanah itu valid dan bisa digunakan untuk penelitian, untuk data lah ya. Ya itu dilihat dari situ aja. Jadi daerah yang non cekungan air tanah itu adalah daerah yang rawan kekeringan. Karena tidak ada simpanan air tadi ya. Tidak punya tabungan air. Bahkan kita kadang ngebor sumur itu sudah 100 meter, 200 meter nggak bisa keluar air ya misalnya. Itu yang non cekungan. Ya. Kalau yang cekungan kadang 30 itu sudah nggak habis-habis airnya kan ya. Itu kita bisa mengetahui dari situ. Atas pertanyaan yang kedua tadi mungkin sudah terjawab yang pertanyaan pertama tadi. Kalau Pulau Jawa tadi gimana? Penduduknya terlalu padat ya, terus kualitas air. Ya, metode atau cara untuk menjaga kualitas air tidak semakin buruk. Ya, itu sebenarnya kita butuh konservasi yang pertama. Konservasi air dengan cara mungkin dengan tanam pohon. Karena pohon itu kan bagus ya untuk menyimpan air dan juga untuk memfilter sebenarnya. Terus kemudian misalkan ya kalau pada saat pemanfaatan kualitas air buruk ya kita buat treatment lah, filtrasi. Filtrasi. Bahkan sebenarnya air hujan itu memang bagus ya untuk kita manfaatkan. Iya. Kita nggak usah tergantung tergantung 100% pada air tanah. Ya, kita dengan mensiasati tadi menggunakan air hujan untuk semua kebutuhan air bersih maupun air minum. Karena untuk air minum itu pun sendiri air hujan itu sebenarnya sangat bagus. Bahkan BPOM itu sendiri sudah membuat buku panduan untuk air hujan dijadikan air minum. Itu sudah ada, sudah dirumuskan. Kebetulan saya dapat undangan ikut diskusi online dengan BPOM itu pada saat itu. Ternyata wah bagus juga, pH-nya juga bagus ya. Air hujan itu ada yang pernah membuktikan bahwa air hujan itu pH-nya bagus pada saat baru jatuh itu kan dengan kecepatan tinggi, mungkin ada pengaruh dari kecepatan itu pH-nya rendah, bahkan mendekati 1. Tapi begitu tersentuh tangan manusia tiba-tiba naik jadi normal. Ya. pH 7. Padahal pH itu di antara 65 sampai 8 lah ya, itu normalnya ya. Bisa normal. Ya. Tapi apakah ada pengaruhnya antara hujan di Surabaya dengan hujan di daerah yang belum terkontaminasi polusi dan sebagainya? Ada pengaruhnya. Karena hujan itu turun melewati udara, melewati udara, di mana udara itu ada polutannya atau tidak. Betul. Maka di setiap daerah itu kandungannya berbeda-beda. Berbeda-beda. Berarti tetap kita juga harus istilahnya
mengetahui dulu kandungan dan sebagainya. Bahkan kita kalau nge-lab itu juga kita di hasil laboratorium itu pasti kan ada tulisannya. Yang diuji itu hanya air yang dari lokasi pengambilan di mana. Kan? Menunjukkan ya, harus Iya, ditunjukkan di lokasi mana. Iya. Karena memang sudah ada karakteristiknya. Mungkin di daerah perkotaan dengan di desa tentunya Artinya berbeda. hasil uji itu tidak bisa dipakai di mana-mana. Tergantung di mana pengambilannya di sampel itu. Ya, Misalnya, betul. asal airnya dari mana. Nggih. Bagaimana? Oh, ada ini. Waduh, dari Pak Haryadi Yusandianto, ini aktif banget beliaunya. Pertanyaannya, data hidrologi sangat diperlukan untuk perencanaan. Mohon izin tanya, urgensi untuk pelaksanaan proyek apakah bisa untuk menjadi dasar merubah perencanaan? Maksudnya, data hidrologi itu apakah bisa merubah dasar perencanaan? Ya bisa saja. Bisa saja. Iya, bisa saja. Misalkan proyek drainase tadi. Iya. Proyek drainase yang kita ketahui kadang kita kan sudah menerima gambar jadi ya. Iya. Gambar jadi. Sedangkan Awalnya direncanakan saluran tegak mungkin ya. Dengan permukaan beton atau terus berdasarkan hidrologi mungkin dibutuhkan yang saluran miring atau kayak gitu. Nah, kalau bentuk saluran mungkin sedikit pengaruhnya, cuman dimensinya. Iya. Nah, data hidrologi yang terkait dengan drainase itu kan data hujan. Ya, data hujan, kemudian hujan maksimum untuk mengetahui hujan rancangan. Ternyata hujan rancangannya itu besar, dimensinya terlalu kecil kan otomatis tetap nggak bisa nampung. Iya, melimpah jadilah banjir. Jadi tetap banjir ya. Ternyata setelah dihitung ulang, loh lawang ini hujannya besar ya, tapi drainasenya kecil. Data curah hujannya besar, ternyata yang dihitung untuk salurannya kecil. Itu kan bisa sebenarnya, tapi karena proyek itu sudah terikat kontrak mungkin prosesnya itu yang agak susah. Tentunya kalau memang menemukan hal-hal semacam itu ya komunikasi tetap harus dijalankan. Apalagi proyek sudah jalan itu kan kalau mau dirubah kan berarti bongkar pasang lagi. Atau mungkin setelah proyek ini selesai, tidak tahu 1 tahun kemudian anggaran ada peningkatan. Namanya peningkatan. Jadi yang peningkatan jaringan kan bisa, peningkatan saluran yang awalnya kapasitas kecil ditingkatkan jadi besar. Kalau berdasarkan data hidrologi tadi. Iya, kalau pada saat itu dirubah kan akhirnya menyalahi kontrak dan sebagainya. Ya mungkin data bisa merubah, tapi di kemudian hari dengan catatan mungkin tadi sebagai peningkatan saluran atau pemeliharaan saluran atau sebagainya ya. Ngoten Pak Yus. Oh, ini ada lagi pertanyaan. Tadi. Oh iya. Iya, Pak Yus tadi. Pak Yus. Pertanyaan yang berikutnya? Ada. Lanjutannya. Kalau sumur resapan tipnya itu berapa? Dari Pak. Tergantung. Ya ini ada pertanyaan dari Mbak Mia. Oh iya, ada dari sumur resapan dulu. Sumur resapan efektifnya berapa persen? Itu juga tergantung di mana sumur resapan itu dibuat. Iya. Karena sumur resapan itu kan berkaitan dengan jenis tanah. Jenis tanahnya apa, tingkat permeabilitasnya berapa. Tingkat permeabilitas tanah itu kan tingkat kemampuan tanah meresapkan air. menyerap air. Jadi jadi beda-beda tergantung daerahnya di mana, jenis tanahnya apa. Nah, jadi kita membuat sumur resapan itu tidak 100% menyerapkan air ke dalam tanah atau mengurangi banjir 100%, tetapi mereduksi saja, mengurangi saja. Ya mungkin intinya kedalamannya mencari sampai lapisan tanah yang bisa menyerap air ya. Kalau sampai baru tanah kedap air sudah berhenti kan juga agak sia-sia. Terlalu dalam juga buruk juga. Oh gitu. Karena air permukaan kalau meresap ke dalam tanah butuh filtrasi. Jadi proses filtrasi tanah itu kan bagus. Kalau ternyata air dari permukaan langsung dimasukkan ke dalam sumur resapan, misalkan buat sumur resapan 10 meter, berarti kan tidak melewati filtrasi yang bagus. Akhirnya
air tanah tercemar. Oh, gitu. Iya. Malah mengganggu air tanah yang sudah ada di situ Iya. nantinya. Ya mungkin tidak terlalu dalam tapi jumlahnya yang banyak gitu. Iya. Jadi itu konservasi juga untuk konservasi air tanah ya. Iya. Jadi nggak bisa sembarangan menyerapkan air juga ya. Kita memang harus data pentingnya data itu tadi seperti Iya, itu. data tanah Kita perlu juga harus itu juga, mengetahui iya. posisi-posisi air tanah yang sudah ada di di zona kita di wilayah itu. Jangan sampai malah kita memaksakan sumur resapan tapi justru malah merusak air tanah yang sudah ada. Iya. Oh, iya. Paham. Nih dari Pak Jan Peter, izin bertanya, banyak kita lihat area aliran sungai di perkotaan yang kedalaman 3 meter. Kenapa banyak batas dari bibir talut tanggul? Tuh. Enggak Kenapa? sampai 5 meter. Oh, enggak sampai 5 meter batasnya. Baru jalan atau perumahan atau ruko. Pingin pencerahannya. Terima kasih. Banyak. Artinya ini daerah aliran sungainya terlalu sempit mungkin ya kalau Iya. Kenapa banyak batas dari bibir talut tanggul? Kenapa enggak sampai nggak sampai 5 meter batasnya. Ya itu loh, mungkin jadi tadi daerah pinggiran atau dasnya itu terlalu sempit. Kok nggak sampai 5 meter sudah langsung ruko, tabak langsung bangunan. Ya, itu. Mungkin kenapa? Apakah ini juga sudah benar atau bisa dimaklumi ataukah idealnya semacam apa? Mungkin semacam itu pertanyaan. Kok mencerna kalimatnya? Iya. Banyak kita lihat area aliran sungai. Iya. Ya. Pertanyaan. Mungkin bisa diredaksikan lagi Pak Jan Peter, tapi kalau pemahaman kami mungkin semacam itu ya. Daerah aliran sungai itu Karena ini kita kalau terlalu membahas daerah aliran sungai itu kan luas. Iya. Satu daerah itu kan dibatasi oleh punggung bukit. Oh ya. Tidak hanya satu saluran. Iya. Satu saluran air itu kan mungkin hanya satu anak sungai ya, hanya anak sungai saja itu kan belum dikatakan das gitu. Iya. Belum dikatakan daerah aliran sungai. Iya. Kalau daerah aliran sungai itu memang dari beberapa anak sungai yang ngumpul jadi satu sungai besar kan itu. Ya, mungkin ini kalau ini kan bangunan dengan sungai ini kan nggak sampai 5 meter sudah bangunan Atau saluran pembuang, mungkin saluran pembuang ya. Iya. Pengaruhnya seperti apa terhadap mungkin fungsi sungai, konservasi itu tadi sendiri. Kebanyakan di perkotaan itu kan ada bangunan pembuang atau drainase yang kemudian diarahkan ke afur. Oh, ke afur. Afur ya. Afur biasanya afur itu kalau menyempit sehingga dari kota itu kan nggak bisa tertampung semua, nggak bisa teralirkan semua ke sungai. Betul. Itu ya rawan banjir juga sebenarnya. Iya. Nah itu harusnya kan afurnya itu yang dilebarkan. Itu harusnya pemerintahnya yang lebih ketat untuk membatasi jangan sampai afur itu tergusur. Itu ada daerah seperti itu ya. Jadi afurnya yang dulunya itu lebar, ternyata dengan ada bangunan-bangunan baru, kemudian memakan afur itu sehingga afurnya menyempit ya. Dari kota itu sendiri, drainase kota itu yang airnya menuju ke afur semua, akhirnya kan nggak bisa menampung. Akhirnya meluap Jadi banjir. Ya, harusnya, padahal harapan awalnya itu dengan hitungan sudah memenuhi. Sudah memenuhi dengan tapi karena kedalaman talut. Tapi kalau hanya dalam tapi nggak dia sempit kan sama aja. Iya. Ada lagi mungkin? Sudah? Itu apa tidak berpengaruh pada ada lanjutan ini. Apa tidak berpengaruh pada kelongsoran tanggul dan pondasi ruko? Dan pondasi ruko bisa turun. Yang tadi lanjutannya pertanyaan tadi. Ya mungkin itu tadi ya. Kita sebisa mungkin sebenarnya memberi ruang untuk
talut-talut itu. Nah, kan misalkan sungai ya, sungai itu kan ada namanya daerah simpadan. Iya, Ya, sempadan sungai. simpadan sungai itu kan daerah yang harusnya dibebaskan juga dari bangunan. Meskipun itu daerah simpadan itu daerah aman. Aman. Ya, ada apa? Karena akan berpengaruh terhadap stabilitas sungai itu. Iya. Kalau misalkan terjadi air itu kecepatannya tinggi kan bisa mengikis Iya, tebing-tebing sungai itu. Ya, kalau ada bangunan di situ kan otomatis bisa ambles juga bangunannya. ambles. Ya. Atau malah longsor bangunannya. Ya, longsor. Seringkali kan kita lihat bangunannya yang kalah karena oleh kikisan Iya. air sungai tadi. Ya. Longsor. Ngoten, Pak Jan Peter. Semoga sesuai dengan pertanyaannya karena iya. Ada lagi, Mas Admin? Mungkin sambil menunggu, lantas peran masyarakat dalam menjaga ketahanan air menurut jenengan seperti apa? Masyarakat itu berperan dalam menghemat penggunaan air, ya. Nggih. Menghemat penggunaan air, menjaga sumber daya air, menjaga mata air, ya, dengan cara mengkonservasi, menanam pohon, ya, dan menggunakan sumber daya air itu sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan, tidak boros air, ya itu ya, mungkin seperti itu. Jadi ketahanan air tidak hanya bergantung pada pemerintah kan, tapi pada kita semua, masyarakat ya. Dan merasa pada saat masyarakat itu airnya pas lagi banyak-banyaknya menggunakan air seenaknya. Ya. Sekarang contohnya gini, contoh kecil saja, kita cuci tangan pakai keran, itu kan kita ada waktu cuci kemudian pakai sabun. Ya, seringkali air itu tidak dimatikan. Ya, tetap melucur iya, gitu. tetap melucur selama kita pakai sabun itu ya. Itu sebenarnya pemborosan juga. Iya. Itu enggak efisien. Kita enggak memikirkan gimana kalau suatu saat airnya akan habis. Iya. Nah, gitu. Atau mungkin karena harganya masih terlalu murah mungkin. Ya mungkin. Ya. Kalau dimahalkan kan jadi Ya diirit. irit. Jadi semakin kayak eman-eman kalau mau kenceng-kenceng nyala terus gitu ya. Ya tadilah ya, kita konservasi bersama-sama, paling tidak kita usaha kita membuat recharge, water recharge, jadi pengisian ulang air tanah dengan membuat sumur resapan atau biopori. Mungkin kalau sumur resapan agak mahal ya, sudahlah biopori lah. Gimana, Admin? Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin acara bisa kita akhiri. Sebelum diakhiri, dari Pak Mustafa ada closing statement atau rangkuman dari podcast kita kali ini tadi. Monggo. Oke. Gimana saudara-saudara sekalian, Para konco GJ. para konco GJ, Iya. ya, setanah air, sebangsa dan setanah air, bahwasanya air itu adalah sumber kehidupan, tetapi tanpa pengelolaan yang baik, meskipun hujan pun ya bisa berakhir menjadi krisis air. Jadi karena itu di era iklim ekstrim ini kita tidak hanya membutuhkan infrastruktur air, tetapi juga sumber daya manusia yang kompeten, tersertifikasi kalau perlu, ya, dan siap menjaga ketahanan air di masa depan. Karena ini cocok sekali dengan asosiasi kita laku lembaga sertifikasi profesi GKK. Baik, para konco GJ, sebelum acara kita tutup, sebagai prasyarat kehadiran laporan ke LSP maupun BNSP, monggo untuk membuka kameranya kita lakukan resensi biar di screenshot sama admin. Mohon bersabar sejenak. Hari ini ada 27 partisipan. Nah, terima kasih. Semoga ke depan kita semakin membutuhkan ilmu yang bermanfaat
semakin bisa berpartisipasi dalam acara podcast ngopi ini. Masukan dan saran dari Poro Konco GJ juga kami butuhkan demi pengembangan dan lebih baiknya ke depan acara podcast ngopi. Ada 27 peserta, mungkin 3 kali screenshot. Oh, ini 28. Iya, naik. Sampun? Oh, terima kasih. Demikian acara podcast kita kali ini. Semoga nanti bisa bertemu kembali 2 minggu kemudian. 2 minggu ada ya? Ada acara? Ada musda. Selaku host dari acara ini, kami juga mengucapkan selamat dan sukses untuk musda Gapensi yang mungkin dilaksanakan seminggu ke depan. Semoga acaranya juga berjalan lancar, damai, dan tidak ada gejolak yang bermacam-macam. Terima kasih atas atensi dari Poro Konco GJ. Sedikit ada parikan dari saya. Ngombe jamu gawe nglemokno pipi ditambahi cukak-cukak teko Tuban. Nambah ilmu liwat podcast ngopi iso golek SKK gawe masa depan. Saya Cak GJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GJ. Terima kasih.